Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Selamat datang di podcast kelompok satu Latsar Jabar 5, tempat kita membahas teknologi dalam pemerintahan. Topik kita kali ini, bagaimana inovasi e-Samsat mencerminkan smart governance, serta apa sih kaitannya dengan manajemen ASN dan perwujudan smart ASN? Bersama saya, Belpa Jahran, dari Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat, Latsar Jabar 5 kelompok satu. Hari ini kita kedatangan 4 narasumber. Nah, boleh nggak nih narasumbernya diperkenalkan terlebih dahulu nama dan dari mana sih asal tempat instansinya? Dari TNI Andita, boleh? Baik, perkenalkan Akang Teteh. Nama saya Niandita Widiasti dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Terima kasih. Baik, yang kedua dari T Fuji. Kenalkan, saya Puji Andriani Sabania dari Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, Balai Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura. Terima kasih. Mantap. Yang ketiga nih dari Teh Fajar Fauziah. Perkenalkan, saya Fajar Fauzia dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Nah, yang keempat dan terakhir dari Teh Anggita Rizky. Perkenalkan, Akang Teteh, saya Anggita Rizky Fitriasi. Saat ini saya bertugas di UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi, Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang. Terima kasih. Baik, Teteh, sama-sama pada berbeda ya sama instansinya. Baik, mari kita mulai diskusinya. Perkenankan saya terlebih dahulu membaca dari sumber berita yang saya dapat nih. Menurut informasi yang kami dapatkan melalui kanal website bapendajabarprov.go.id pada tahun 2024, bulan 4, tanggal 17, selama sepekan masa libur dan cuti bersama Lebaran tahun 2024, Bapenda Jabar berhasil mencatatkan pendapatan dari pajak kendaraan bermotor atau PKB sebesar 15 miliar lebih. Kepala Bapenda Jabar, Dedi Taufik mengatakan bahwa para wajib pajak memanfaatkan inovasi metode layanan pembayaran PKB yang sudah disediakan. Di antaranya, melalui e-Samsat yang termuat dalam Samsat Mobile Jawa Barat atau Sambara, dalam aplikasi Sapa Warga dan Samsat Digital. Nah, saya ingin bertanya sih dan berdiskusi sedikit ke Teh Pajar dulu deh. Mendengar hal tersebut dan melihat hal tersebut, bagaimana sih tanggapan Anda dan sejauh apa yang Anda ketahui mengenai program Samsat Digital ini, Teh? Wow, dari berita yang dibacakan sama Kang Belva ini sangat menarik ya untuk bahas Samsat Digital ini. Jadi gini ya teman-teman, izinkan saya bahas sedikit informasi yang saya tahu terkait Samsat Digital ini. Jadi Samsat Digital ini adalah layanan sistem Samsat yang berbasis teknologi. Sehingga masyarakat bisa mengakses layanan pajak kendaraan bermotor tanpa harus selalu datang langsung ke kantor Samsat, jadi nggak usah ngantri. Di Jabar sendiri saat ini tuh udah ada e-Samsat, layanan yang dari Jawa Barat yang memungkinkan pembayaran pajak kendaraan bermotor, pengesahan STNK online yang sudah mulai beroperasi sejak tahun 2010. Ini bagian dari upaya Bapenda Jawa Barat untuk memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam layanan publik supaya semakin mudah publik untuk eh, mendapatkan pelayanan dari Samsat. Gitu Kang Belva. Mantap. Berarti memang betul ya, dari info yang saya dapat, teknologi tersebut sangat memudahkan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Baik, tadi sih saya bertanya tentang kehidupan masyarakat. Lalu saya juga ingin bertanya kembali dalam sudut pandang sebagai seorang ASN. Karena ada 4 Sri Kandi di sini, kita coba tanya ke Sri Kandi yang kedua ya, ke Teh Niandita Widiasti. Nah, Teh, dalam sudut pandang Teteh sebagai ASN, apa sih kaitannya dan bagaimana Samsat Digital ini dapat sejalan atau mendukung konsep Smart ASN? Baik, Kang Belva. Saya coba jawab ya. Untuk keterkaitan Samsat Digital ini dengan konsep Smart ASN. Dua-duanya ini tuh
sama-sama memanfaatkan teknologi untuk membuat pelayanan publik itu lebih cepat, terus gampang juga, transparan, sama efisien. Kenapa sih kok bisa dibilang gitu? Pertama itu, ini tuh konsepnya nanti berorientasi pelayanan. Lewat Samsat Digital ini tuh masyarakat nggak perlu lagi kayak antri panjang ke kantor, cukup buka kayak aplikasi di handphone atau di website, terus nanti bisa deh bayar pajak kendaraan tuh secara online, kayak gitu. Nah, dari sini tuh ASN dituntut untuk memberikan layanan yang praktis, terus juga ramah untuk masyarakat. Lalu kedua itu konsep yang kompeten sama melek teknologi. ASN itu harus terlibat pada layanan ini, itu tuh harus yang paham teknologi gitu. Jadi nggak boleh lagi gagap digital, apalagi dengan perkembangan zaman saat ini. Terus ini tuh bisa jadi kesempatan ASN untuk bisa menambah kompetensi, upgrade skill mereka agar bisa relevan dengan kebutuhan zaman sekarang. Yang ketiga itu berhubungan sama akuntabel dan transparan. Pembayarannya kan kalau lewat digital ini tuh jelas ya, aman, transparan, biasanya kan lewat bank kayak gitu. Terus semua juga tercatat secara otomatis, tuh masyarakat juga ada bukti resminya. Terus juga potensi pungli kan biasanya tuh kalau kita langsung ke tempatnya tuh ada pungli ya, itu tuh bisa ditekan. Terus nanti kalau dari kayak gini tuh ASN tuh bisa lebih dipercaya gitu dalam mengelola layanan, dapat kepercayaan dari masyarakat. Terus yang keempat itu tuh lebih adaptif, inovatif. Samsat Digital ini tuh hadir sebagai jawaban atas gaya hidup masyarakat sekarang yang lebih modern, kayak apa-apa tuh online, pengennya di rumah, bisa tinggal klik-klik di HP tuh, oh oke, apa udah bisa online, tinggal bisa kan sambil rebahan ya bayar pajak sekarang. Terus ASN tuh juga harus adaptif sama perkembangan zaman, terus lebih berani kalau apa bisa mengeluarkan inovasi-inovasi barulah kayak gitu. Terus ada juga yang terakhir itu kolaboratif. Layanan itu kan nggak hanya di satu instansi aja, kayak di Bapenda. Pasti Bapenda kan juga bekerja sama dengan yang lain, kayak dengan kepolisian, jasa harja, bank, terus pihak ketiga kayak gitu. Nah, ASN tuh di sini dituntut untuk bisa kolaborasi antar sektor, lintas instansi gitu. Terus singkatnya sih Samsat Digital tuh bisa mewujudkan smart ASN karena ASN tuh bisa lebih profesional, adaptif, transparan, terus ya memberikan layanan yang terbaik gitu dengan memanfaatkan teknologi yang ada saat ini. Gitu Kang menurut saya. Terima kasih. Ih, mantap, sangat tegas dan jelas ya. Saya setuju dengan beberapa tagline-nya, mengurangi pungli, serta bantu mewujudkan smart ASN yang bikin ASN itu lebih profesional, adaptif, transparan. Apalagi dengan pemanfaatan teknologi. Ih, mantap. Baik nih, kita tanya ke Sri Kandi yang ketiga. Ada Teh Fuji. Teh Fuji, tadi kan bertanya tentang sudut pandang ASN. Nah, sekarang agak digeser sedikit nih pertanyaannya. Bagaimana sih Samsat Digital ini berkontribusi pada konsep smart governance yang saat ini sedang digalangkan oleh pemerintah? Menurut Teh Puji gimana, Teh? Baik, Kang Belva. Jadi, menurut saya, kontribusi dari Samsat ini penjelasannya hampir sama seperti tadi kontribusi terhadap Smart ASN. Karena bagaimanapun menuju Smart Governance, maka kita harus menjadi Smart ASN dulu. Jadi, kurang lebih Smart Governance ini adalah tata kelola pemerintahan yang memanfaatkan pemanfaatan teknologi dan informasi. Tiga aspek utamanya yaitu penggunaan teknologi informasi dan komunikasi, yang kedua juga transparansi dan akuntabilitas, yang ketiga yaitu merumuskan kebijakan sesuai dengan apa yang dibutuhkan warga atau bisa disebut juga berorientasi pelayanan ya. Jadi dengan Samsat ini terjadi efisiensi layanan publik di mana semuanya serba digital, jadi bisa diakses kapanpun, dimanapun, dan oleh siapapun, sehingga ini lebih transparan, lebih akuntabel lah. Kita sebagai pelayan publik lebih bisa dipercaya oleh masyarakat gitu. Belum lagi ada kolaborasi di mana ini juga mewujudkan prinsip dari Wall of Government dalam Smart ASN. Terima kasih Kang Bel, Pak. Ih, sedap, mantap.
Nah, untuk yang terakhir nih, dari semua pembahasan yang telah kita lakukan tadi, kita tanya ke Sri Kandi terakhir, Teh Anggita. Teh, semua responnya positif, semua pelayanannya baik, dan sangat dapat mengurangi pungli. Nah, kalau dari Teteh sendiri nih, dari setiap pelayanan yang ada kan pasti ada permasalahan atau ada tantangan ke depannya. Nah, saya ingin bertanya, kalau lihat dari layanan e-Samsat yang sudah memudahkan masyarakat ini, menurut Teteh, apa yang bisa dikembangkan lagi untuk ke depannya? Jadi kalau melihat dari berita yang sudah disampaikan ya, di Samsat itu salah satu inovasi yang dilakukan pemerintah dan memang sudah sangat membantu bagi masyarakat. Tapi menurut saya ke depannya pengembangannya itu bisa lebih diarahkan lagi ke layanan yang lebih terintegrasi. Misalnya satu aplikasi bisa mengakses berbagai jenis pembayaran pajak atau layanan publik lainnya. Karena dari sisi smart governance ini akan membuat tata kelola pemerintahan semakin transparan, efisien dan akuntabel karena data bisa terekam otomatis. Jadi masyarakat bisa lebih mudah dalam memberi masukan ataupun kritik. Dari sisi manajemen ASN, tentu saja perubahan ini menuntut adanya peningkatan kapasitas pegawai, baik melalui pelatihan digital maupun pembiasaan cara kerja baru yang lebih cepat dan berbasis dengan data. Nah, disinilah peran Smart ASN bisa menjadi kunci, yaitu ASN yang tidak hanya mampu menggunakan teknologi, tapi juga adaptif, profesional, dan berintegritas sehingga keberhasilan Islam saat ini bisa benar-benar memberikan dampak yang positif bagi masyarakat luas. Begitu Kang Belva. Sangat jelas dan lugas dari paparan Pak Sri Kandi ini, sampai tak terasa nih, waktu sudah menunjukkan akhir dari sesi perbincangan. Baik, kita sudah tiba pada sesi akhir, teteh-teteh semua. Setelah sesi diskusi yang hangat ini, kita dapat mengambil beberapa kesimpulan bahwa Samsat Digital adalah salah satu dari banyaknya langkah awal yang telah dimulai menuju pelayanan publik yang lebih efisien. Hal ini sejalan dengan konsep smart governance yang tengah digalakkan oleh pemerintah kepada masyarakat. Namun, seperti yang Teh Anggita tadi bicarakan, bukan tanpa hambatan. Langkah ini pun perlu diiringi dengan evaluasi, penguatan regulasi, serta teknologi yang didukung dengan mindset ASN yang inovatif sebagai garda terdepan pelayanan masyarakat. Luar biasa Teteh-teteh, terima kasih atas malamnya dan sudah bersedia berdiskusi pada malam hari ini. Singkat cerita, kita tutup saja, tapi sedikit ada pantun dari saya. Burung dara, burung cendrawasih, Cakep. cari dulu di Cakep. Papua. Cakep. Baik, cukup sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat untuk semua. Saya Bel Pajaran, undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih Kang wabarakatuh. Topan. Makasih ya Kang Teteh. Kasih Terima Semuanya. kasih. Dadah.